Salatullah salamullah wa rasulillah. Salatullah salamullah ala yasillah. Yang artinya, yang dimaksud asih hadis itu artinya kita memohon kepada Allah agar supaya kita diberi kesehatan badan kita dari semua penyakit. Itu namanya as-sihat. Itu bahasa Arab as-sihat ini. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Maksudnya kesehatan di situ adalah kita memohon kepada Allah agar supaya badan kita disehatkan, diselamatkan oleh Allah dari segala macam penyakit. Sementara yang dimaksud al-afiyah di situ, afiyah jadi kalau kita sering kita dengar ya, sering kita bicarakan. Al-afiyah di sini ulama menjelaskan yang dimaksud al-afiyah syamilatun ala jismi wal aqli wal nafsi wal fitani wa jar'i syurur. Artinya ketika kita memohon kepada Allah al-afiyah, itu artinya kita memohon kepada Allah agar supaya kita ini selamat, tidak hanya badannya, tapi juga akalnya. Tidak hanya itu, tetapi juga jiwanya. Tidak hanya itu, bahkan juga kita dijauhkan dari segala macam dampaknya. Yang dimaksud al-afiyah itu artinya sehat, zahir dan hati. Nah, ini penting. Kadang kita lawan penting di antara kita sehat. Maksudnya bukan menjaga penyakit. Tapi batinnya bukan tenang. Parang mali mga numi. Nesote. Sehat betul bukan penyakit, tapi nopo tadi minggu hati ini ternyata hati minggu masih sehat tapi belum afiat. Ini panjenengan perlu memohon kedua-duanya, tidak hanya sekedar sehat zahir tetapi juga sehat hati. Nah, itu para jemaah. Jadi penting. Jangan dikira orang ini kelihatannya kan kok zahir sehat, delok rapinya, delok zahir senyumnya luar biasa. Karena dia luar biasa. Tapi nggak ngerti batin ini jerone ini kok. Betul saya. Kepikiran macam-macam mau nggak? Ini penting. Jadi kita memohon kepada Allah tidak sekadar mohon sehat zahir, tetapi juga memohon sehat batin. Caranya dikoyak ngaji ngoten iki kumpul ngoten iki dalam rangka memohon kepada Allah sehat batin. Panjenengan olahraga monggo setiap minggu dulu senam. Nggih. Tak senam setiap minggu. Senam apa ini? Senam pagi. Aerobik. Jogging. Bukan apa-apa. Ini kan sehat toh. Tapi jangan dikira orang yang senam loncat-loncat itu dikira sehat batin. Ya boten. Ada olahraga batin tekan. Wonten niku. RT perasaan dhewe RT iku. Ono kok tahu. Makanya kalau kita, artinya ngoten, kita ini jangan sekedar ngajak sehat olahraga zahirnya kok, tetapi juga kalau bisa diajak sehat hati. Sehingga ada istilah olahrohani. Nah, kalau olahraga itu dalam rangka supaya zahir kita, fisik kita sehat. Kalau Allah rohani supaya roh kita, jiwa kita ini betul gampang galau, gampang apa lagi istilah sekarang. Itu penting. Yang kedua, yang ketiga doanya Kanjeng Nabi ini memohon kepada Allah agar supaya kita ini memiliki akhlak yang baik. Nah, ini terutama anak-anak kita.
anak kita ini penting. Mulai sejak kecil kita dididik untuk berakhlak yang baik. Sebab salah satu kewajiban orang tua terhadap anak itu diantaranya yang terakhir itu beliau menyebutkan ayu al-limahul adabah wal kitabah, yaitu mengajarkan anaknya adab atau akhlak wajib itu. Jadi panjenengan jangan sekedar mendidik anak sing penting mangan ngoten. Sing penting jaluk mainan kok dipenuhi, jaluk panganan iki dipenuhi. Jangan cuma ngoten. Tidak sekedar kewajiban kita menafkahi untuk makan, minum, beli baju dan seterusnya, tapi yang terpenting ini mengajarkan bagaimana supaya anak kita ini berakhlak. Ini yang seringkali kita lalaikan. Nah, ini kadang-kadang orang tua kan ketika meninggalkan anaknya bukan khawatir seperti itu kenyang, tinggal makan seperti di rumahnya sudah dipersiapkan semuanya makanannya, terus mungkin kelaparan. Kadang-kadang yang diperhatikan motongnya, tapi nggak diperhatikan bagaimana apakah nanti anak ini ketika ditinggal ngaji atau bukan. Apakah anak ini nanti ketika ditinggal anak ini sholat atau bukan. Nah, itu buatan dipikirkan. Yang dipikirkan sebenarnya anak ini sehat, makan, muatan terpenuhi. Nah, itu. Padahal kewajiban orang tua kata Rasulullah tadi tidak sekedar memberi makan, minum, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi itu mengajarkan adab tata krama. Sehingga dalam riwayat itu Rasulullah selain menyebutkan ayyu al-limahul adabah, juga beliau mengatakan ayyu al-limahul qur'ana, yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Artinya cara mendidik anak supaya anak ini punya akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini ku diajarin moco Al-Qur'an, ngaji minimal motor. Nah, ini yang sering kita dan sering kita terlupakan. Kadang anak ditinggal, dibiarkan begitu saja, yang penting sudah makan, sudah dimasak, itu sudah selesai. Tapi tidak dipikirkan apakah anak itu ngaji atau bukan. Jadi kadang-kadang kurang dipikirkan sama orang tua. Nah, ini penting pada jemaah, mumpung masih, terutama yang masih punya anak-anak masih kecil, ini ya masih usia kecil, masih sekolah, monggo, mumpung belum aset, monggo dididik. Kalau sudah besar, didoakan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-soleh. Amin. Dan akhir. Amin. Ini kita jadi penting, monggo jenengan jangan lupa anaknya untuk minimal menaik panjenengan boten saged ngajari anake, minimal dititipkan ke anak PTBG pendidikan Al-Qur'an. Itu sudah cukup. Semua kan mau. Kadang-kadang anak itu orang tua lebih khawatir anak tidak makan daripada anak tidak mengaji. Itu seharusnya itu yang khawatirkan anak ketika tidak ngaji. Ini penting belajarnya. Sebab ada sebuah pepatah mengatakan man addaba waladahu sagiran sarrahu kabiran. Barang siapa yang mendidik anaknya dengan akhlak sejak kecil, maka anak tersebut akan membahagiakan orang tuanya ketika anaknya besar. Bukan apa-apa dipaksa. Ayo ngaji. Kalau keras bukan apa-apa. Karena itu demi kebahagiaan sampai nanti ketika besar. Daripada panjenengan saat ini dibiarkan di lomban mawon. Terus saya kemudian ngaji, bisa ngaji. Aja ngoten. Kalau ngoten ya, saya ngoten nanti kalau sudah besar. Apa sedikit apa-apa. Wah, ini pokok anak-anak kita betul-betul mulai sekarang kita betul-betul diperhatikan, difokuskan. Insya Allah dengan bekal bisa mengaji, insya Allah minimal adanya ya paling tidak kalau sudah besar soleh-soleh bisa mendoakan kedua orang tua. Itu para jemaah. Ini pentingnya anak itu dididik dengan anak minimal diajarkan bisa membaca mengaji Al-Qur'an.
Selain itu Rasulullah juga pernah bersabda, man 'allama waladahu al-Qur'ana qalladahu Allahu biqiladatin min nurin yata'ajjabu minhu al-awwal wal akhirun. Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran, barang siapa yang mengajikan anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkalungkan kepada orang tuanya dengan kalung yang terbuat dari cahaya. Pendahulu kita, mbah-mbah kita yang dulu sudah meninggal, termasuk keturunan kita besok ini, itu takjub, kagum bangga karena punya saudara keturunan yang bisa baca Al-Quran. Panjenengan itu kalau punya anak bisa baca Al-Quran, bisa ngaji. Itu yang bangga, yang bahagia bukan cuma sampean, tetapi mbah-mbah sampean yang terdahulu itu ikut bangga. Termasuk keturunan kita nanti di akhir, yang paling akhir, katakan cicit cucut misalnya kalau baca istilahnya. Ini juga ikut bahagia, ikut bangga. Itu para jemaah pentingnya Bapak mengajarkan anak supaya bisa ngaji. Yang terakhir yang perlu sampaikan, Rasulullah juga pernah bersabda, man 'allama waladahu ayatan minal Qur'an kana khairan lahu min ibadati alfasanatin siyami nahariha wa qiyami nahariha. Barang siapa yang mengajarkan anaknya satu ayat daripada Al-Quran, maka hal itu lebih baik baginya daripada puasa ibadah malam, sholat malam sebanyak 1000 tahun. Dengan modern itu. Dengan dulu anak, ayo pakai ngaji doang. Terus betul-betul ngaji anak, pas bisa ngaji. Wah, niku panjenengan usaha panjenengan semacam niku lebih baik daripada ibadah puasa sholat malam selama 1000 tahun. Boten usah kata-kata ibadah niku kok saya wajib mawon. Terus anake tenanan dididik tenanan mutu diudah ngaji ngoten dididik nang dipikir insyaallah panjenengan hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Nah, itu mawon yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan monggo masih ada kesempatan, masih ada umur panjang kesehatan. Monggo sisa umur kita, sisa kesehatan kita manfaatkan untuk untuk berusaha mendidik anak kita agar supaya menjadikan anak yang soleh-soleh. Supaya menjadi kebanggaan mbah-mbah kita, keturunan kita kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mawon yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat.